Lah di zaman AI sekarang aja dukun masih rame kok, Pak. Iya makanya. Iya betul. Nggak akan bisa hilang kalau itu. Nah, saya balik aja ya, Pak. Kenapa nggak bisa hilang, Pak? Semua kosmos of ilmu, mau apa namanya, perdukunan, mau sains, apa segala macam itu, menurut saya in the end itu hanya memberi framing kepada otak manusia untuk dia merasa punya prediksi terhadap future. Jadi future itu tidak terlalu chaos. I love this. Insurance berarti. Bukan insurance ya? Bukan insurance, at least bukan chaos besok itu. Kalau insurance kan sudah pasti. Sudah pasti. Kalau ini prediction. Oke. The power of science is prediction. Jadi merasa understanding the world itu membuat dunia less chaos. Nah, gue suka nih. Oke. Merasa memiliki sebuah prediksi ke depan, ya, itu membuat dunia less chaos karena manusia basically tidak suka unpredictable things. Ya, karena kalau unpredictable dia nggak bisa assess risk-nya. Ya. Urusannya survival. Ini primordial core ini. Ya, ini artinya dia paling nggak harus primitif. punya teori nih. Besok gimana sih? Besok apa sih? Sehingga dia memberi sign atau post mencoba menyambungkan kausalitas sehingga dia bisa memproyeksi ke depan terhadap fenomena dunia. Petir. Ketika dia belum tahu teori apapun, dikasih nama, anthropomorphize, dihumankan. Itu kiai sangkelat itu, lagi marah itu. Thor. Thor. It's less scary daripada kita nggak punya. Apa itu? Tidak ada definisinya. Tidak ada definisinya. Itu part of chaos. Jadi mereka butuh grounding nih, walaupun teorinya berkembang. Saya butuh jawaban dong. Oke. Karena saya nggak mau ngomong jawaban yang benar ya. Bukan jawaban yang benar. Ya. Mereka manusia hanya punya image. Butuh intrinsik merasa bahwa dunia itu nggak chaos. Dia punya kontrol terhadap dunia. Iya, gue paham maksud lu. Gimana menerangkannya? Merasa bahwa everything, segala sesuatu yang terjadi atau apapun fenomena itu kita paham gitu kan intinya. Iya kita paham, kita tahu cara ngadepinnya gimana. Kita bisa kontrol hal tersebut. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang bisa kita. Misalnya kalau dewa yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa appease untuk agar dia tidak supaya tidak marah gitu. Dan seterusnya. Bahkan harus mengorbankan jiwa kan, ada persembahan dan sebagainya gitu. Kan. Mungkin ditertawakan pada kosmos ilmu yang berbeda. Tapi basic needs-nya kenapa orang develop teori terhadap the world itu karena pengen merasa bahwa dia tidak hidup pada chaos. Dia harus punya harus paham dunianya seperti apa. Walaupun pemahamannya salah. Misalnya dan akhirnya ketika ada satu jawaban yang dianggap benar sama seperti ramalan, maka dianggap itu adalah jawaban yang benar kan. Dia anggap itu sebagai satu source reliable. Dia pernah punya pengalaman 2 kali deh. Ya kayak gini lah. Ramal 10 kali. 2 kali benar, yang diingat pasti yang 2 kali benar. Ya. Makanya kan? Ketika ada persembahan kepada dewa tersebut untuk hujan, ternyata hujan. Itu dianggap sebagai teori. Kalau tidak hujan, itu dianggap dia melakukan kesalahan sendiri.